Mari kita berdoa Bapak Ibu semuanya. Bapak, kami bersyukur buat hari ini kami berkumpul kembali untuk mempelajari akan kebenaran-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, kami hanya dapat menyukakan dan menyenangkan hati-Mu saja. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini, Bapa. Kami tahu masih begitu banyak yang tidak tepat yang kami lakukan di hadapan-Mu. Tapi kami mau terus berjuang dan berusaha agar kami dapat menyukakan dan menyenangkan hati-Mu setiap detik kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu agar kami dapat mendengar isi hati-Mu saja. Di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mungkin bisa melambaikan tangan saja karena tidak bisa membuka mic-nya. Mohon maaf karena saya menguncinya. Jadi saya sudah katakan terlebih dahulu, mohon maaf karena saya menguncinya. Gitu ya. Pada saat ini tema yang kita sudah tahu yaitu prinsip doa yang benar. Sering dalam kehidupan kita selalu ya doa saja, doa. Tapi doa yang bagaimana gitu kan? Apalagi di tengah zaman pandemi saat ini di mana situasi yang semakin lama semakin buruk. Kita tahu sekarang ini COVID-19 terus bergeliat. Lalu tidak sedikit setiap kita orang percaya, bahkan bukan hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan saja, tetapi sebagai orang percaya masih banyak juga yang merasa bahwa saya tidak mungkin kena COVID. Kita berdoa saja. Sering sekali seperti itu. Biar beribu-ribu rebah di sisi kiri kita, puluhan ribu rebah di sisi kanan kita tidak akan terhindar karena kuasa Tuhan pasti akan melindungi kita. Lalu hidupnya sembarangan, tidak memakai masker, nantangin, ya sudah. Pasti akan menuai hasilnya. Kita sebagai orang percaya justru harus belajar mengerti apa sih sebenarnya dan bagaimana seharusnya ketika kita berdoa. Dan memang kebetulan yang dikupas mengenai doa Bapa kami. Tidak sedikit di antara kita bahkan mungkin doa Bapa kami ini sering diucapkan, sering diperkatakan, sudah seperti perkataan doa atau kalimat doa yang baku yang selalu diucapkan. Bahkan mungkin setiap kegiatan atau mau tidur atau bangun tidur dia mengucapkan doa Bapa kami. Atau mau makan sekalipun dia mengucapkan doa Bapa kami, gitu kan? Nah, justru kita harus memahami sebenarnya prinsip doa yang benar di sini yang bagaimana. Apakah doa Bapa kami yang diajarkan di sini tepat seperti yang kita pahami sekarang ini, bahwa itu merupakan kalimat doa yang harus kita hafal. Saya ingat sekali ketika dulu zaman-zaman saya masih mengikuti katekesasi, karena saya dari non-Kristen, mau masuk ke Kristen dulu harus katekesasi. Ketika masuk dalam bimbingan katekesasi ini, diwajibkan untuk menghafal doa Bapa kami. Saya sendiri dulu bingung, kenapa harus menghafal doa Bapa kami? Ini pernah saya alamin, itu sekitar tahun 94-an itu. Harus menghafal doa Bapa kami. Kalau itu tidak hafal, maka waktu itu tidak bisa di CD, ibaratnya begitu. Tidak bisa di CD. Nah, sekarang ketika kita semakin dewasa, rohani kita semakin dewasa, pemahaman kita akan kebenaran, justru kita harus belajar. Sebenarnya apa sih makna terdalam dari doa Bapa kami ini? Bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip di dalam doa ini yang harus kita ketahui. Jadi malam hari ini kita semua belajar bagaimana sesungguhnya doa yang benar itu. Apakah hanya dengan mengucapkan doa Bapa kami? Kita sadari dan kita tahu bahwa doa itu sesungguhnya dialog. Kita bercakap-cakap.
Kalau kita bercakap-cakap, berdialog, ini pasti dua arah. Ada tidak dialog yang satu arah? Kalau dialog satu arah itu bukannya dialog, tapi pengumuman atau khotbah atau ceramah. Justru namanya doa itu, dialog itu harus dua arah. Namanya juga dialog. Jadi kita harus juga mendengarkan. Kalau kita berdoa sama Tuhan, kita harus berusaha untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak sedikit justru kita tidak memberikan kesempatan untuk Tuhan berkata-kata kepada kita, yang penting kita sampaikan saja. Bahkan berbicara doa, itu bukan hanya sebatas pengertian kita dialog, karena menurut KBBI pun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa itu dapat diartikan bahwa kita mengungkapkan, mengajukan, mengutarakan setiap harapan di dalam kehidupan kita. Jadi sering sekali kita menyampaikan harapan kita apa? Kita menyampaikan begitu banyak harapan-harapan kita setiap harinya ketika kita berdoa. Tetapi ayo saya mengajak koreksi diri kita, renungkan diri kita. Begitu banyak permohonan, pengharapan yang kita harapkan, yang kita mohonkan kepada Bapa di surga. Tetapi adakah kita justru bertanya, apa yang menjadi harapan Bapa untuk kita lakukan dalam kehidupan ini? Jadi kita harus menyadari, jangan cuma kita yang mengharapkan itu, yang kita menawarkan atau menyodorkan harapan-harapan kita, tetapi kita minta, apa sih harapan Bapa agar kita bisa menepatinya dalam kehidupan ini. Kalau kita punya harapan, lalu Bapak tidak mengabulkan, bagaimana perasaan kita, Bapak Ibu Saudara? Tidak sedikit pasti akan berkata, aduh saya kecewa, rasanya kok Tuhan tidak sayang sama kita. Ini dari sisi kita. Coba kalau kita balik. Yang menjadi harapan Bapa di surga tidak kita penuhi, kira-kira bagaimana perasaan Bapa di surga? Dia pun sama, pasti akan kecewa dengan sikap hidup kita, karena kita tidak memenuhi apa yang menjadi harapan dia. Nah, kalau kita menyadari bahwa doa itu juga kita menyampaikan harapan-harapan kita, mengutarakan isi hati kita, ayo kita belajar juga untuk memahami apa yang menjadi harapan dari Bapa di surga agar kita bisa penuhi selama hidup kita di sini. Doa juga bisa dimaksudkan sebagai sebuah pujian, persembahan. Sering sekali kita merasa bahwa kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Apakah benar dengan kita menyampaikan kalimat doa? Saya katakan kalimat doa karena sering sekali kita menghafal kata-kata doa itu. Apakah dengan kita menyampaikan kalimat doa, lalu kita sudah memuji Tuhan? Apakah hanya dari mulut kita saja kita berkata haleluya, muji Tuhan, Engkau maha besar. Lalu kita sudah memuji dan menyembah Dia. Karena kita harus menyadari kalau pujian hanya sebatas dari mulut, pasti di antara kita pun masih banyak sampai saat ini belum menggunakan mulut kita dengan tepat dan benar. Jadi pujian yang seperti apa sih yang seharusnya kita sampaikan kepada Bapa di surga? Kita harus menyadari itu. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 5 berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Melalui ayat ini diajarkan kepada kita, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kita tidak pernah sadar sesungguhnya kita masih ada di dalam bagian ini. Jadi kalau kita mau berdoa dengan benar, jangan menjadi orang munafik. Kita sering sekali tidak menyadari, atau kita tahu cuman masa bodoh, bahwa kita masih ada di dalam bagian-bagian orang munafik seperti ini.
Apalagi dikatakan mereka yang suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Mereka maunya dilihat orang. Tahu nih orang yang saleh. Jadi kita harus belajar saat ini. Kalau memang kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kalau kita mau dengan sungguh-sungguh sesungguhnya berdialog dengan Dia, berdoa dengan Dia, jangan ada kemunafikan dalam diri kita. Kita harus belajar. Jadi adakah saat ini dalam kehidupan kita kemunafikan, kepura-puraan? Kalau itu masih ada kesempatan buat kita untuk berubah, untuk kita menyadarinya, agar kita tidak terus tinggal di dalam kehidupan seperti itu. Karena orang yang munafik sesungguhnya adalah orang yang bertopeng. Apa yang dia tampilkan ketika dia berharap kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia bertopeng. Tidak sedikit, bahkan juga masih banyak sampai saat ini hamba-hamba Tuhan yang merasa bahwa hidupnya sudah benar. Tetapi sesungguhnya dia bertopeng. Kalau itu masih ada dalam kehidupan kita, inilah kesempatannya untuk kita belajar. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Jadi jangan sampai ada lagi topeng di wajah kita. Orang yang munafik, orang yang sukanya berada di tempat-tempat yang dilihat orang, selalu berusaha untuk menjadi perhatian. Di dalam setiap tindak tanduk dia, apapun yang dia lakukan, bahkan di dalam setiap pelayanan, dia mau menjadi pusat perhatian. Yang lainnya tidak berguna, yang lainnya tidak benar, hanya dia yang benar. Kalau sampai masih ada hal-hal seperti ini, mau kita baca doa Bapa kami puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali, tetap sama saja dan tidak ada manfaat. Karena ketika kita mempelajari doa yang sesungguhnya, sebenarnya dari doa itu kelihatan apa yang diutarakan dari isi hatinya, karena itulah yang dihidupkan di dalam kehidupan. Karena prinsip doa di dalam doa Bapa kami ini sesungguhnya adalah prinsip hidup sebagai orang percaya yang sesungguhnya. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Masihkah kita mau menjadi pusat perhatian? Dalam segala hal. Setiap detik hidup kita, apapun yang kita lakukan, baik di pekerjaan, di marketplace, di dalam dunia bisnis, di dalam dunia pelayanan, apakah kita mau selalu menjadi pusat perhatian? Orang yang mau menjadi pusat perhatian, dia masih mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah mau berjuang untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Jadi mari, jangan lagi kita menjadi pusat perhatian, tapi kita alihkan. Biarlah Bapa di surga yang menjadi pusat perhatian banyak orang, bukan kita. Karena kita hanya sebagai alatnya, sebagai umat tebusannya. Orang yang tadinya tidak layak, tetapi dilayakkan. Orang yang tadinya tidak ada apa-apanya, tetapi sekarang kita berada di dalam rangkuman Dia, di dalam kuasanya, di dalam hadiratnya, justru kita harus bisa mengalihkan seluruhnya. Perhatiannya itu hanya kepada Dia, bukan kepada diri kita sendiri. Kalau masih ada hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita, belum terlambat Bapak Ibu Saudara. Ayo, selagi kita masih bernafas, saya rasa semua yang di sini masih bernafas kan? Bukan cuma saya saja. Karena kalau sudah tidak bernafas, pasti tidak mendengar apa yang diperkatakan pada saat ini. Di dalam ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dari ayat ini, adakah kita melakukan hal-hal seperti ini? Sesungguhnya di sini diajarkan bagaimana di dalam kehidupan kita, kita berdoa kepada Bapa di surga dan kita seharusnya menyediakan waktu yang prime time untuk Dia. Masuk di dalam kamar,
tanpa ada gangguan. Tidak ada sedikit pun rongrongan dari siapapun, baik istri, baik suami, ataupun anak-anak. Masuk dan punya waktu khusus, tanpa ada yang merecoki. Kita bisa benar-benar terus berdialog. Kita bisa benar-benar mencari apa yang menjadi harapan-harapan daripada Bapa di surga. Berikan waktu yang khusus. Kalau kita menjalin hubungan dengan pasangan kita, apalagi masih pacaran, dulu kan kalau kita orang-orang yang masih pacaran, baru falling in love awal mula-mula, pasti kita maunya punya waktu khusus. Apalagi kita semua pasti terkenal dulu namanya malam minggu, itu adalah wakuncar. Betul ya? Wakuncar malam minggu. Apa tuh? Waktu kunjungin pacar. Nah, kenapa kita tidak menyediakan waktu khusus buat Tuhan di dalam satu hari kehidupan kita, punya waktu yang benar-benar spesial? Dan setiap orang tidak bisa disamakan, pasti punya prime time-nya masing-masing. Dan sesungguhnya kita seharusnya memiliki ini. Kita punya waktu yang prime time yang benar-benar berharga. Waktu yang prime time itu waktu yang luar biasa sesungguhnya. Karena ini waktu yang sangat berharga. Kita mengasingkan diri kita dari kesibukan kita. Bahkan ini waktu yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Ibaratnya ketika mungkin pada saat itu kita sakit perut sekalipun, mungkin perut kita bergejolak hebat, kita harus bertahan supaya tidak mengganggu waktu itu. Kenapa? Karena kita menghadap kepada Raja di Raja. Kita menghadap kepada Bapa kita yang benar-benar mulia. Justru kita harus bisa menjaga. Kalau di dalam kisah kerajaan, kalau kita sering mungkin melihat bagaimana kehidupan di dalam sebuah kerajaan, seseorang yang menghadap yang mulia rajanya, dia pasti akan dengan sungguh-sungguh menjaga. Ibaratnya, maaf ya, buang gas saja, dia tahan. Jangan sampai itu kelepasan. Bagaimana dengan kita? Kita kadang sembarangan. Kita sedang menghadap Tuhan, kalau kita buang gas aja. Nah, ini yang sering terjadi. Tapi adakah waktu prime time ini yang begitu berharga? Kita berikan, kita sediakan. Harus ada dalam kehidupan kita punya waktu khusus yang begitu berharga. Kita menghadap Dia. Dan tidak ada yang terutama. Siapapun itu. Kecuali Dia yang terutama. Bahkan kita pun benar-benar menjaga. Kalau di dalam dunia kerajaan saja, orang mau menghadap raja dari jalannya, dari cara bicaranya, bahkan setiap gerakan-gerakannya dia harus dijaga sedemikian rupa. Karena kalau sampai salah saja, bisa dianggap dia sedang menghina sang raja. Sekarang kita menghadap Bapa di surga. Justru kita seharusnya menjaga luar biasa. Tidak berani kita mungkin buang gas sembarangan, atau kita sakit perut. Tuhan tunggu dulu ya, saya ke belakang dulu ya. Nah, kita benar-benar bisa memberikan waktu itu spesial, khusus untuk Dia. Kalau kita punya waktu dalam kehidupan ini untuk pasangan kita, orang yang kita sayangi saja, kita bisa memberikan waktu yang prime time, yang luar biasa. Kenapa buat Tuhan tidak kita berikan? Justru seharusnya kita berikan juga buat Tuhan. Bukan hanya kepada pasangan kita. Waktu prime time ini waktu yang luar biasa dan tidak ada tandingannya dan tidak terbayar atau tertebus dengan apapun. Karena itu semuanya benar-benar kita berikan buat Tuhan. Selain itu juga kita harus punya waktu 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Kita bergaul karib. Kita berdialog terus dalam segala hal. Dalam segala aspek. Kita bisa berkata-kata. Mungkin kita sibuk dalam pekerjaan. Libatkan Tuhan di dalam setiap kita mengambil keputusan di dalam pekerjaan kita. Ini yang harus menjadi paradigma bagi setiap orang percaya dalam kehidupan ini. Jangan sampai justru ketika ada masalah baru mencari Tuhan. Ketika mentok jalan buntu baru melibatkan Tuhan. Ketika salah mengambil keputusan baru minta pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Kita sering sekali justru mengambil sikap-sikap seperti ini. Kita hanya melibatkan Tuhan ketika kita sudah ketemu dengan masalah.
Kita baru panggil dia, kita baru sebut namanya ketika kita mungkin ada di ujung maut dalam kehidupan ini. Tapi sekarang kita mengerti, ayo. Kalau memang kita menjadi orang Kristen dan kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tunjukkan hubungan karib kita dengan Bapa di surga setiap saat. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Masih sama kan Bapak Ibu semuanya di sini punya waktu sama saya? Kalau saya kan sehari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Bapak Ibu di sini semuanya masih sama atau berbeda? Oh, masih sama rupanya. Saya pikir sudah ada yang berbeda, ada yang 8 hari seminggu, 1 hari ada yang 22 jam atau 25 jam, ternyata masih sama. Berarti kalau masih sama, ayo saya mengajak, berikan seluruhnya waktu hidup kita untuk dia. Lalu kalau begitu, kita tidak boleh melakukan aktivitas. Salah. Ini pemahaman yang dulu juga saya terima seperti itu. Oh, waktu berdoa kita 10% lah dari 24 jam, katanya begitu kan. 10% dari 24 jam itu taruhlah 2,5 jam. Yang diminta lagi bukan lagi 10%-nya dari setiap waktu hidup kita, tetapi segenap waktu hidup kita, berikan semuanya untuk Tuhan. Maksudnya kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap tindak tanduk kita. Ini baru kita berdoa dengan benar. Jangan berdoa pada saat kita punya masalah. Jangan berdoa pada saat kita hanya sakit saja. Tetapi sekarang kita masih sehat, ayo kita berdoa terus, ayo kita berdialog terus dengan dia, mencari tahu apa yang menjadi kehendak. Bukan berarti jangan disalah tangkap ya, jangan disalah artikan, lalu dikatakan, wah kalau begitu sekarang sudah sakit tidak boleh berdoa. Apalagi sekarang sudah kena COVID gitu ya misalnya. Ya kita harus benar-benar mengkoreksi diri kita, memperbaiki setiap ketidaktepatan dalam hidup kita. Waktu kita kalau sama semuanya diberikan, pasti ada yang beda. Bedanya di mana? Bedanya adalah dalam mengisi waktunya. Cara mengisi waktunya pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Jadi mari kita berikanlah waktu hidup kita sepenuhnya. Jangan sampai ada yang disisakan buat kepentingan diri kita sendiri. Di dalam ayat 7 dikatakan, lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ketika membaca kebenaran ini, merenungkan ini, saya sering sekali berkata, sering saya mendengar orang kalau berdoa itu bagus banget. Waduh, kata-katanya bisa disusun rapi sedemikian rupa. Ibaratnya kalau kita membaca puisi atau sajak, itu kalau belakangnya A semuanya. Nah, bisa disusun sampai sedemikian rupa. Ingat, janganlah kita mengucapkan kalimat doa, tetapi hendaklah kita berdoa. Beda orang yang mengucapkan kalimat doa dengan orang yang berdoa. Kalau orang mengucapkan kalimat doa, semua sudah terformat dan hafal di dalam benak pikiran. Tapi kalau kita berdoa, itu mengalir, keluar langsung dari hati kita. Kita mencari apa yang dia kehendaki, lalu kita berdialog, bertanya jawab dengan dia. Pasti nanti akan ada pertanyaan lagi. Kalau begitu bagaimana mendengar suara Tuhan dalam kehidupannya? Nah, ini biasanya kalau membahas doa, pasti pertanyaannya larinya ke situ. Lalu bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Saya sudah berdoa puluhan tahun, tapi saya tidak pernah mendengar suara Tuhan. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya gampang. Berarti nggak baca firman Tuhan, nggak baca Alkitab. Karena semua suara Tuhan juga ada di sana. Tinggal pada saat kita berdialog dengan dia, pada saat itu kita belajar untuk tuning kita, waktu kita bisa tepat dan kita peka. Apa yang dia kehendaki kita bisa tahu. Janganlah kita bertele-tele. Apa maksudnya bertele-tele di sini? Bukan hanya panjang kalimatnya, bukan hanya kata-katanya yang indah, tetapi kita juga harus tahu nanti apa maksudnya bertele-tele. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya.
Mungkin dulu kita sering mendengar, ayo kita berdoa. Pagi kita berdoa, sampaikan permohonan kita, paksa Tuhan supaya kabulkan. Kalau perlu kita gonjang-ganjing kahyangan, kita gonjang-ganjing kerajaan surga, biar Tuhan di sana pusing karena goyang-goyang. Di sini jelas dikatakan jangan kita sama seperti mereka. Karena Bapa tahu, kita tidak mengutarakan apa yang menjadi kehendak kita. Bapa di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Lalu kenapa kok sering sekali kita butuh dia tidak penuhi? Sering sekali kita sudah memohon malah dia tidak penuhi. Harus sadari apa yang kita harapkan, apa yang kita minta, kalau tidak dipenuhi atau tidak dikabulkan, berarti di situ ada pesan Tuhan. Bisa jadi apa yang kita minta itu bukan membawa berkat buat kita, tetapi itu bisa menjadi kutuk buat kita. Bisa jadi tidak dipenuhi karena memang belum waktunya kita mendapatkan atau menikmati apa yang kita minta itu. Tidak sedikit banyak orang yang mungkin ketika dia punya masalah, dia berdoa, Tuhan tolong saya tidak sanggup lagi, Tuhan aku mohon, kok rasanya sampai detik-detik terakhir kok Tuhan tidak tolong-tolong, kok Tuhan tidak turun tangan. Padahal katanya kalau kita berdoa, kita angkat tangan, kita menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita. Kita pasti sering mendengar itu. Angkat tangan, serahkan, tanda kita berserah, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita. Tetapi ternyata Tuhan tidak menolong juga. Jangan bersedih hati kalau ini sampai terjadi dalam kehidupan kita. Karena Dia tahu apa yang kita perlukan, kapan waktunya untuk kita menikmati itu atau menerima yang kita harapkan itu, dan pasti ketika kita menerima itu, semua segala sesuatu indah pada waktunya. Sering sekali karena Tuhan tidak menolong kita, justru kita bertele-tele. Kita ulangin lagi, terus kita memaksa Dia. Kita ulangin lagi doa yang sama. Bahkan jujur ketika kita dalam hal seperti ini, sesungguhnya kita sering sekali memaksa Tuhan. Pokoknya Tuhan harus seperti ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pokoknya harus jadi. Pokoknya harus digenapi. Ini. Kok bisa begitu? Ya, saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Saya pun pernah memaksa Tuhan dalam hal seperti ini. Karena pemahaman yang salah, tidak seperti sekarang ini, justru sekarang ini kita harus bisa memperbaiki. Jangan sampai kita mengulanginya lagi. Kita harus belajar saat ini. Ayo, tanpa kita harus mengulangi atau bertele-tele perkataan itu, kita meripitnya terus, pagi disebutin lagi, siang disebutin lagi, malam disebutin lagi, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kita ucapkan doa yang sama terus sampai itu hafal. Mungkin ketika mau makan sudah saking hafalnya, yang didoain itu. Bukan dia mengucap syukur atas makanan berkat jasmani, yang dia ucapkan permasalahannya yang didoain pada saat mau makan. Mau tidur dia doainnya itu juga. Karena saking terus merasa bahwa kalau dia ulang terus, pasti akan dipenuhi atau digenapi. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan pasti akan menggenapi apa yang menjadi kebutuhan kita menurut cara pandang Dia, bukan cara pandang kita. Menurut kita layak diberkati, tapi kalau menurut Tuhan kita belum pantas untuk menerima berkat itu, maka pasti kita tidak akan pernah menerimanya. Seperti ada cerita ketika seseorang mau pulang dari kantor, dari office, di mana office-nya ini gedungnya tinggi sampai 20 lantai. Temannya ada di lantai 1, lalu dia mau pulang, begitu dia mau pulang, lihat depan jalan kantornya macet sekali. Dia bilang sama temannya, dia telepon temannya yang ada di atas lantai 20, "Aduh bro, saya tidak jadi pulang." "Kenapa?" "Di luar macet sekali." Minta ampun, walaupun lagi PPKM darurat tetap macetnya minta ampun. Tetapi temannya dari atas langsung berkata, "Pulang sekarang, nggak masalah. Di depan sana sudah tidak macet." Kok bisa dia tahu? Karena dia berada di atas ketinggian dan dia melihat jauh ke sana. Sering sekali kita hanya mengharapkan, kita berdoa, hanya meminta apa yang ada di depan mata kita, tapi kita tidak pernah melihat jauh ke depan.
Ingat, Bapa mengetahui apa yang kita butuhkan. Kalau kita masih berdoa dengan repetition seperti ini, mengulang-ulang terus, bertele-tele terus, sesungguhnya kita menghina Dia. Kita melecehkan Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan sesungguhnya. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, kita hanya mengutarakan sekali, cukup. Bahkan tanpa kita mengutarakan, Tuhan pun sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi jangan sampai kita salah. Sesungguhnya ketika kita berdoa, kita berdialog, carilah apa yang menjadi kehendaknya. Itu yang terutama. Karena sesungguhnya kalau kita mau belajar terus menjadi lebih dewasa, tanpa kita mengutarakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan, Tuhan sudah tahu. Dan Dia pasti akan mencukupkan itu tepat pada waktunya. Yang menjadi permasalahan utama adalah, adakah kita mencari dan bertanya, apa sih sesungguhnya yang harus kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini? Kalau untuk masalah kehidupan, dia pasti penuhi. Selama kita melakukan rule dengan benar, kita bekerja rajin, kita ulet, kita kerja keras, dia pasti penuhi setiap yang kita butuhkan. Jadi ayo, janganlah kita bertele-tele, justru ini penting sekali. Kalau kita bertele-tele sesungguhnya, justru kita masih menjadi orang yang ateisme. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Mau pakai kalung salib segede apapun, mau berdoa 24 jam sehari, dia di dalam ruang doa terus berdoa, dia ucapkan terus, sesungguhnya dia tidak percaya Tuhan. Karena orang yang percaya Tuhan, dia tidak akan lakukan hal seperti itu. Orang yang percaya Tuhan, justru dia hanya mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan dia mengejar apa yang menjadi kehendaknya untuk Tuhan genapi. Sering dalam kehidupan kita mengejar Tuhan, untuk Tuhan menggenapi, mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Tetapi kita tidak pernah mau memberikan diri kita untuk memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan Tuhan supaya kita genapi dalam kehidupan ini. Orang tidak pernah menyadari ketika dia lakukan ini, sesungguhnya dia menjadi ateis praktis. Dia tidak percaya Tuhan sesungguhnya. Nah, ketika kita mempelajari hal seperti ini, kelihatan sebenarnya cara hidup kita sebagai orang percaya. Karena doa Bapa kami mengajarkan kepada kita cara hidup, gaya hidup sebagai orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di ayat 9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Perhatikan di sini, dikuduskanlah. Hagiaso. Berbicara hagiaso, berbicara tentang kualitas hidup. Dikatakan dikuduskanlah namamu. Berarti dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita harus menguduskan nama Tuhan melalui apa? Hidup kita, buktikan. Dan kita harus memiliki kualitas hidup yang benar. Kualitas hidup yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Kualitas hidup yang bisa kita berkenan di hadapannya. Kualitas hidup yang seperti apa? Kalau ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi, orang yang mau berkenan di hadapan Bapa harus memiliki kualitas hidup seperti Yesus Kristus Tuhan. Bahkan ketika kita berdoa, berbicara di sini, kita mau memuji menyembah Tuhan kepada siapa? Bapa kita yang di surga. Melalui apa? Kualitas hidup kita. Bagaimana kualitas hidup kita saat ini? Kita harus belajar berbicara kualitas, memisahkan diri kita dari segala percintaan dunia. Kita harus belajar menjaga perkataan kita, menjaga pikiran kita, mata kita, telinga kita, bahkan menjaga setiap motivasi-motivasi di dalam diri kita. Ayo, setiap kita pasti punya kualitas yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Bapak Ibu Saudara tidak bisa menyamakan dengan saya, dan saya pun tidak bisa menyamakannya kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi satu, kita harus belajar untuk menjadi sama. Apa? Sama seperti yang mulia Tuhan kita, Yesus Kristus.
Kita harus hidup seperti Yesus Kristus hidup. Kita harus menjadi serupa dengan Dia. Agar kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Inilah doa kita. Inilah pujian kita. Bukan dengan perkataan yang manis. Bukan dengan pandai kita bernyanyi. Tetapi karena sesungguhnya doa kita adalah dari setiap sikap hidup kita. Sikap hidup seperti apa? Tadi sudah dijabarkan satu persatu. Makanya kita sering dengar. Nyanyian hidupku. Hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidup kita, perilaku kita. Jadi bukan cuma pandai bernyanyi, bukan pandai mengucapkan kalimat doa, tetapi kita harus pandai bagaimana memperagakan hidup Yesus di dalam kehidupan kita. Menjadi serupa dengan Dia. Ini yang menjadi kunci utama. Karena doa kita harus 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bagaimana kita dapat bisa hidup menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan? Cari waktunya. Makanya tadi katakan, sediakan prime time khusus untuk Dia. Ketika kita menyediakan prime time khusus, mencari apa yang menjadi kehendaknya, selama 24 jam, 7 hari seminggu ini, kita berjalan di dalam kasih-Nya, di dalam kuasa-Nya, di dalam kehendaknya, kita akan dengan mudah mengenali apa yang harus kita ambil setiap keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kalimat ini bukan hanya sekedar berkata-kata dari mulut kita, datanglah kerajaan-Mu. Lalu begitu sudah datang, mau diapain? Kita mengundang, datanglah kerajaan-Mu. Mengundang kerajaannya, mengundang pemerintahannya, kita harus hidup di dalam pemerintahan. Justru setiap detik kita harus tunduk apa yang menjadi kehendak Dia. Tunduk di dalam pemerintahannya. Kalau kita mengundang Dia dengan sungguh, kita harus tunduk apapun resikonya dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah pandemi ini, mungkin saat ini kita terpapar COVID, mungkin saat ini kita mengalami kesulitan, kemiskinan, tetapi kita tetap harus tunduk apa yang menjadi perintahnya, karena kita mengundang kerajaannya dalam kehidupan kita. Tunduk kepada perintahnya, bukan justru kita memaksa atau memerintah Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak sedikit Bapak Ibu, justru banyak orang Kristen memerintah Tuhan supaya Tuhan memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Kok begitu? Ya, hal seperti ini, pengalaman seperti ini kita semua pasti pernah. Saya pun pernah. Dan mungkin dulu kita sering memerintah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Wah, apalagi dulu kalau diajarkan, ini mobil jadi milik kita, kita punya kuasa, tumpang tangan, dalam nama Tuhan Yesus mobil ini jadi milik saya, kita kelilingin 7 kali. Waduh, kalau rumah dikelilingin 7 kali, untungnya nggak rubuh. Coba kalau sampai rubuh. Nah ini. Sering kita memerintah Tuhan, tetapi kita tidak pernah mau diperintah Tuhan. Kalau kita mengundang Dia, justru di sini diajarkan, ayo kita tunduk kepada perintah-perintahnya, kepada aturannya, kita taat. Belajarlah untuk kita memenuhi apa yang menjadi kehendaknya. Jangan cuma kehendak kita yang maunya dipenuhi. Tapi kita harus belajar bagaimana justru kita memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Berikanlah pada kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Ingat loh, makanan kami yang secukupnya, bukan yang berlebih-lebih. Intinya yang cukup, bukanlah berikanlah pada hari ini makanan kami yang luar biasa enak. Kalau sudah berbicara cukup, wah itu pasti enaknya luar biasa. Coba kalau kita sering berpuasa, menahan lapar, menahan haus, begitu kita buka puasa, makanan yang mungkin cuma nasi sama telur goreng saja, rasanya nikmat. Kenapa? Karena itu cukup. Diajarkan bagaimana kita sebenarnya melalui hidup kita dari hari demi hari. Biarlah hari ini kita berlalu, kita melaluinya dengan baik, secukupnya pada hari itu. Justru bukannya berlebih. Di sini jelas firman Tuhan katakan, berikanlah pada kami. Di sini kita diajarkan di dalam kehidupan kita, justru kita harus selalu bergantung kepada Bapa di surga. Bergantung kepada Dia.
Bukan diri kita yang justru kita menjadi andalan. Nanti begitu mentok masalah baru libatkan Tuhan. Tetapi setiap detik hidup kita harus bergantung kepada Dia. Kayaknya berat banget ya. Ya inilah hidup kekristenan yang sesungguhnya. Setiap detik hidup kita, saat susah, saat senang, kita harus bergantung kepada Dia. Dan dikatakan secukupnya, tidak berlebihan. Sering sekali kita mengharapkan lebih. Sering sekali kita mengharapkan yang mungkin luar biasa menurut aspek kita. Tetapi harus sadar, kalau kita belajar hari demi hari kita selesaikan setiap permasalahan. Ingat, masalah hari ini cukuplah untuk hari ini. Masalah besok atau kesulitan besok, itu nanti besok urusannya. Tetapi hari ini, kita belajar untuk menyelesaikannya, melaluinya bersama dengan Tuhan. Bergantung kepada Dia saja. Kalau kita hidup seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita punya karakter, kita punya cara hidup. Kita hanya mengandalkan Dia. Kita mau menyukakan dan menyenangkan Dia. Di dalam kerja keras kita, di dalam bisnis kita, di dalam pelayanan kita, dimanapun kita menggantungkan seluruhnya kepada perintahnya. Ingat ya, kepada perintahnya, bukan kita yang memerintah. Ini harus dibedakan. Karena sering sekali kita memerintah, dalam nama Tuhan Yesus pasti jadi. Dalam nama Tuhan Yesus toko saya laris. Ya kalau begitu apa bedanya dengan penglaris? Kita menjadikan Tuhan sering seperti penglaris. Dalam nama Tuhan Yesus toko saya laris. Dalam nama Tuhan Yesus bisnis saya goal. Ya seperti mantra jadinya. Bukan itu yang diajarkan. Tetapi bagaimana kita belajar terus bergantung kepada Dia. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dikatakan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Gampang nggak? Gampang nggak? Bagaimana sekarang caranya kita mengasihi orang yang menyakiti kita? Mengasihi saat kita dilukai. Justru kita harus dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan mungkin orang yang membunuh kita sekalipun, kita harus bisa mengampuni. Bicara hal ini, beda lagi. Bisa lihat di video saya pengajaran tentang bagaimana mengasihi orang yang melukai kita. Justru kita harus mampu. Kalau kita tidak mampu mengasihi atau mengampuni orang yang melukai kita, yang bersalah kepada kita, sesungguhnya kita gagal menjadi orang Kristen. Untuk bisa seperti itu, kita harus hidup dalam kasih. Jelas, tanpa kasih, tidak mungkin kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kasih yang seperti apa? Kita tahu bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dia mengorbankan tubuhnya disiksa, dicambuk, bahkan mati di kayu salib, hanya karena kasih agape. Dia yang menjadi teladan, dia memberikan kasih agape itu kepada kita, supaya kita pun tahu bagaimana kita harus dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita orang yang tidak benar, tapi Dia ampuni. Justru sekarang ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita harus sadar, kita maunya diampuni, tetapi begitu banyak orang Kristen, begitu dia diampuni, dia tidak pernah mau mengampuni sesamanya. Justru dia menginjak sesamanya, menyingkirkan sesamanya, menggeser sesamanya, menganggap orang itu tidak benar. Tapi kita tetap, ketika kita di posisi yang tidak mengenakan, tetap kita harus mengasihi. Inilah kehidupan seorang Kristen. Bukan membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi tetaplah orang yang jahat itu kita balas dengan kebaikan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni, maka jangan berharap kita diampuni. Karena firman Tuhan sangat jelas di sini. Kalau kita dalam kehidupan ini tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita tidak bisa menerima pengampunan. Katakan, tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Bukan saya yang berkata-kata loh. Firman Tuhan yang jelaskan.
Jikalau kamu tidak mengampuni orang, ya, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ayo. Kan sering kita mendengar, sebelum kita menghadap Tuhan, berdoa, bereskan dulu dengan sesama kita. Ayo, ampuni sekarang kesalahan siapapun. Tapi kan sulit, Pak. Ya, saya merasakan itu sulit. Tapi pasti bisa. Bukan tidak bisa. Kalau Tuhan Yesus saja bisa mempraktekkan itu, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita pasti bisa. Terseok-seok, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sampai di titik ini, kita bisa. Bagaimana hidup di dalam kasih itu. Sehingga setiap detik hidup kita tidak mengalami kemelesetan. Tapi tepat seperti apa yang Bapak kehendaki. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita inilah yang menjadi doa sesungguhnya. Makanya doa Bapa kami sesungguhnya adalah cara hidup kita yang harus kita lakukan. Karena hidup kita inilah yang menjadi doa, menjadi dupa yang harum, yang kita bawa kependupaannya sampai tembus ke tahtanya. Dan dia menghirupnya. Harum sekali setiap perbuatan kita. Ingat, jangan mengingat kesalahan orang lain. Ingatlah kebaikannya. Jangan mengingat kebaikan diri sendiri, tapi ingatlah kesalahan kita agar tidak kita ulang. Sering sekali dalam kehidupan kita mengingat kesalahan orang lain dan kita melupakan kebaikan orang lain. Sering sekali kita mengingat kebaikan kita, tetapi kita tidak pernah mengingat pelanggaran dan kesalahan kita, sehingga terus mengulangi kesalahan demi kesalahan. Mari Bapak Ibu, ayo belajar berjuang terus. Bahwa doa kita yang sesungguhnya adalah setiap perilaku hidup kita. Karakter hidup kita, ini yang kita bawa ke hadapan tahta pengadilan Tuhan. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu pada malam hari. Kami bersyukur. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana cara hidup orang yang percaya. Ampuni kami kalau kami selama ini masih belum tepat seperti apa yang Kau ajarkan. Tapi kami mohon saat ini Bapa, agar kami mengerti akan kebenaran-Mu dan kami mampu untuk melakukannya di dalam setiap detik kehidupan kami. Terima kasih Bapa, buat kebenaran-Mu ini kami mengucap syukur di dalam nama yang mulia Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.